setiap orang mempunyai sumber daya yang ada dalam dirinya. Jadi bukan berarti seorang hipnoterapis itu memberikan satu perubahan. Bukan seperti itu. Namun klien yang mempunyai sumber daya besar, dan seorang hipnoterapis memberikan jalan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat, makin memberikan manfaat dan terus semangat. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Beta Sugiharso di channel YouTube Beta Terapi. Teman-teman, seringkali audiens ya, klien bertanya-tanya, apakah hipnoterapi ini bisa memberikan perubahan? Dan tidak sedikit mereka yang ragu dengan hal ini, dan ada juga mereka yang tidak percaya bahwa hipnosis ini apakah bisa membuat perubahan pada diri mereka. Kalau klien datang ke tempat saya, di awal saya pasti jelaskan bagaimana proses perubahan, bagaimana klien bisa mencapai harapan yang diinginkan gitu. Sehingga pada saat nanti klien menjalani sesi terapi, klien paham bahwa siapa sih yang berperan mengubah dirinya, dan bagaimana sih proses hipnoterapi ini berlangsung hingga akhirnya memberikan satu perubahan. Saya katakan hipnoterapi adalah proses learning, dan keputusan untuk berubah ada pada klien. Nah, ini sangat penting ditanamkan. Kenapa? Karena sebagai seorang hipnoterapis, fungsinya adalah memfasilitasi, menjembatani satu perubahan yang diinginkan oleh seorang klien. Ya, kita tentunya tahu bahwa klien itu pengen berubah. Nah, seringkali klien juga bingung gitu ya. Saya mau berubah kayak apa gitu. Saya mau seperti apa, dan saya sebetulnya pengen kayak itu, tapi saya kok nggak bisa gitu. Nah, sebagai seorang hipnoterapis bisa memfasilitasi itu. Ya, banyak sekali klien-klien yang awalnya tadi yang saya katakan tidak percaya dengan satu perubahan. Ya, namun pada saat dia menjalani dan mengambil keputusan untuk ya saya terapi sekarang, ya saya mengikuti sesi-sesi ini sekarang, pada akhirnya alhamdulillah ya beliau bisa mendapatkan perubahan itu. Dan ini saya tanamkan kuat bahwa setiap perubahan yang terjadi pada seorang klien yang berharap perubahan dengan hipnoterapi ini tidak seperti sulapan ya. Tidak seperti yang ada di TV-TV, petik jari langsung berubah, petik jari langsung pede. Karena banyak hal yang melatar belakangi perubahan itu. Tentunya ketika ada orang mengalami kecemasan, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Ketika orang tidak percaya diri, pasti ada masa lalu yang melatar belakangi ini terjadi. Sehingga seorang hipnoterapis ini wajib mampu ya mencari mana sih akar problemnya, dan dia harus kompeten melakukan perubahan-perubahan itu sesuai dengan keilmuan hipnoterapi ini. Jadi memang betul, terkadang orang nggak percaya karena apa? Karena menganggap bahwa perubahan apakah bisa terjadi dengan sekali petik terus dia tiba-tiba jadi percaya diri gitu. Dengan sekali petik tiba-tiba berubah drastis gitu. Dan itu pasti teman-teman lihat dan tonton di TV-TV ya yang seperti itu. Namun tentunya ketika seorang klien membutuhkan terapi yang sesungguhnya, ini adalah sebuah rangkaian proses yang harus dijalani tahap demi tahap. Seperti pada video-video yang sebelumnya saya sampaikan bahwa hipnoterapi adalah proses learning,
proses belajar. Belajar dari apa yang belum dia kenali, ya, yang sebetulnya sudah dia miliki, ya, hingga dia kenal dan dia bisa optimalkan. Nah, teman-teman semuanya, pasti teman-teman masih ingat bahwa setiap orang mempunyai sumber daya yang ada dalam dirinya. Jadi bukan berarti seorang hipnoterapis itu memberikan satu perubahan. Bukan seperti itu. Namun klien yang mempunyai sumber daya besar, dan seorang hipnoterapis memberikan jalan gitu ya, membantu, memfasilitasi, menstimulasi supaya sumber daya yang dimiliki ini keluar, ya, sumber dayanya optimal sehingga dia mampu mencapai apa yang diharapkan. Teman-teman, proses terapi dengan hipnoterapi ini mempunyai kurun waktu yang harus secara bertahap, ya, baik akar masalahnya itu diatasi ataupun progres terapinya ini terus dilakukan. Nah, ini satu proses, satu rangkaian. Dan tentunya teman-teman masih ingat video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa perubahan mental itu non linear. Ya, artinya apa? Tidak langsung cerat berubah, itu tidak, tapi bertahap. Berubah, kadang turun, ya, berubah naik lagi, turun lagi, naik lagi, terus demikian. Namun perubahan itu mengarah pada perubahan yang positif. Nah, teman-teman, baik yang sedang menjalani sesi terapi di tempat saya ataupun yang belum menjalaninya dan berencana untuk menjalaninya, ataupun yang teman-teman hanya melihat, ya, bersama-sama belajar, ini adalah faktor penting yang harus kita pahami. Ini adalah informasi yang harus disampaikan kepada klien sehingga klien tidak PHP, ya, tidak merasa aku kok udah terapi sekali kok belum ada perubahan. Padahal sudah dijelaskan di awal bahwa perubahan itu akan berlangsung bertahap. Apalagi ketika persoalan yang dihadapi klien ini berkaitan dengan belief system, berkaitan dengan value, ya, ini perlu treatment yang mendalam. Kalau saya sebagai seorang hipnoterapis, saya memposisikan diri sebagai mitra, ya, sebagai partner dalam proses learning pikiran klien. Sehingga saya bukan seorang yang hebat mengobati, itu bukan. Saya juga bukan seorang terapis yang sakti, itu bukan. Ya, saya hanya memfasilitasi klien supaya dia keluar dari problemnya, supaya dia bisa mengubah makna problem lama menjadi makna baru yang lebih dibutuhkan, yang lebih memberdayakan. Nah, teman-teman, tentunya ini harus disadari bersama, ya, oleh semua orang. Supaya apa? Supaya setiap orang yang melakukan terapi ke hipnoterapis ini mendapatkan informasi yang sesuai. Kenapa? Karena sekarang banyak nih di medsos, ya, seolah hipnoterapis itu sakti gitu, dan prosesnya dengan kekuatan-kekuatan yang seolah supranatural itu. Padahal ini adalah komunikasi nonverbal. Bisa jadi teman-teman yang mendengarkan ini ada yang tidak setuju, ya, boleh diskusi atau boleh datang ke tempat saya langsung, ya, kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama membuka diri, kita bersama-sama mengambil keilmuan yang sesuai gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat itu teredukasi positif. Masyarakat juga bisa menggunakannya dengan tenang, dengan aman, nyaman, seperti itu. Ya, dan di luar sana juga banyak teman-teman yang sepaham, yang sudah paham ini dan yang sudah tahu bahkan
para master-master yang luar biasa di sana. Saya yakin paham akan hal ini, dan kita mari edukasi masyarakat yang sesuai dengan keilmuan. Mari kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini, kita terapkan keilmuan-keilmuan yang luar biasa ini sesuai dengan keilmuan yang seharusnya, sehingga tidak dipoles-poles oleh hal-hal yang gaib, dipoles-poles oleh hal-hal yang metafisis, ya, dipoles-poles oleh hal-hal yang abstrak gitu. Karena ini adalah ilmu komunikasi murni, ilmu komunikasi yang bisa kita lakukan pada siapapun, ya, oleh siapapun, dan bisa dipelajari, ya, siapapun. Dan kalau ada yang ngomong itu harus butuh bakat tertentu. Nah, ini padahal setiap orang punya bakat itu. Kenapa? Karena setiap orang punya sumber daya. Sekarang tinggal sumber daya mana yang mau diaktifkan, sumber daya mana yang mau dioptimalkan, itu adalah keputusan pemilik sumber daya. Baik, teman-teman semuanya, kita terus belajar, dan video-video ini juga dalam rangka itu, untuk proses belajar, proses mengedukasi, supaya harapannya keilmuan hipnosis, hipnoterapi ini menjadi keilmuan yang biasa saja gitu, namun manfaatnya luar biasa. Baik, terima kasih. Demikian, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.